Oke, shalom teman-teman. Kita hari ini belajar lewat YouTube ya. Mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita belajar. Bapa kami menyerahkan kelas kami dalam tangan-Mu, kuasai pimpin sertai kami, supaya hari ini kami bisa belajar tentang future tense dengan baik. Kami serahkan pembelajaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang future tense. Saya akan share screen. Oke, simple future tense itu adalah seperti di sini tertera, tenses yang merujuk kepada masa depan. Jadi tenses ini digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi di masa depan, baik itu ketidakpastian atau uncertainty, ataupun juga sebenarnya ada unsur-unsur kepastian di dalamnya. Tetapi pada intinya adalah future tense ini berbicara tentang masa depan. Kalau 2 minggu lalu present itu sekarang atau sedang terjadi atau biasa terjadi, kalau past tense itu yang sudah terjadi, sedangkan future ini adalah yang akan terjadi. Nah, teman-teman seperti modul yang pernah saya kasih, ini rumusnya. Teman-teman hafalkan saja di sini. Atau kalau teman-teman susah menghafal, maka modulnya jangan sampai hilang. Supaya kita bisa terus mengingat rumus ini. Ini adalah rumus yang pasti atau paten. Nah, kita coba lihat ya, ada 3 pola. Terbagi atas tingkat kepastiannya. Ya, ini paling tidak pasti, sedangkan makin ke bawah itu semakin pasti sifatnya. Oke, nah kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu subjek. Saya tidak perlu jelaskan, teman-teman sudah tahu. Nah, kalau di dalam future tense itu kata yang yang selalu muncul atau khasnya adalah kata ini, will. Dalam bahasa lain itu disebut auxiliary. Auxiliary ini. Ya, kalau teman-teman pernah lihat di radio atau di tape atau di mobil ya ada tulisan aux. Nah, itu adalah auxiliary atau tambahan, imbuhan. Nah, di dalam future tense itu yang paling utama adalah munculnya tambahan will untuk bentuk yang pertama. Ya. Sehingga rumusnya adalah subjek ditambah will, lalu ditambah verb 1, setelah itu objek dan modifier atau kata keterangan. Udah, itu saja. Nah, semakin pasti, ini kan sesuai tingkat kepastiannya yang paling rendah. Lebih pasti lagi adalah subjek, auxiliary-nya adalah adanya to be ini, is, am, are. Masih ingat ya penggunaan is? Am itu hanya untuk kata I, are itu untuk yang jamak, lebih dari satu subjeknya, sedangkan is itu untuk yang tunggal. Ya, masih ingat untuk teman-teman. Nah, kalau untuk bentuk yang kedua ini, maka subjek ditambah dengan to be, lalu auxiliary-nya adalah going to. Jadi misalkan she going to, she is going to, I am going to, they are going to. Ya, lalu ditambah dengan verb 1, objek dan modifier. Sama. Bentuk yang paling pasti atau lebih mendekati kepastian adalah yang ketiga. Subjek, lalu to be, lalu ditambah verb 1, dan verb 1-nya ini langsung saja ditambah in. Ya, jadi misalkan verb 1 go. Misalkan I am going. Ya, I subjek, am. Kenapa am? Karena subjeknya I. I am go tambah aja in. Going to Berea every day. Nah, itu adalah future tense yang sedang mengatakan besok saya pasti akan setiap hari saya pasti akan ke Berea. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini rumusnya seperti ini. Ini yang perlu teman-teman ingat. Kita lihat contoh yuk. Contohnya ya di sini. Farmer in Java will grow rice crops
next month. Ini ada kata will di sini. Ini berarti bentuk pertama atau yang ini. Ya, petani di Jawa akan bercocok tanam padi bulan depan. Will. Nah, sekarang kita lihat bentuk yang kedua. Some students are. Kenapa pakai are? Karena some students lebih dari satu. Dari mana kita tahunya? Dari munculnya huruf S di sini. Ini berarti muridnya lebih dari satu. Some students are going to conduct research on vegetative plant propagation next semester. Beberapa siswa akan melakukan penelitian pada perbanyakan tanaman vegetatif bulan depan. Jadi going to di sini. Ini bentuk kedua. Subjeknya some students, ini to be, lalu ditambah going to, ini adalah verb 1, conduct research. Nah, ini adalah objek dan modifiernya. Oke, nah sekarang kita lihat bentuk ketiga. Transpiration will start to increase tomorrow morning. Ya, transpirasi akan mulai meningkat besok pagi. Ini will. Ini juga masih bentuk pertama. Ya, masih bentuk pertama. Kalau misalkan nomor 2 kita pakai dalam bentuk nomor 3, maka jadi begini. Some students are going to conduct researching. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi bentuk polanya akan sesuai dengan rumus ini. Oke, nah kita lihat contoh lagi teman-teman. Simple future tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang diprediksi akan terjadi. Oke, nah contoh ini ya, semua pakai will. According to weather forecast, it will rain tomorrow. Menurut ramalan cuaca, besok akan hujan. Ini bentuk pertama, karena pakai will. Tetapi kalau bentuk pertama ini, nomor A ini, kita ubah dalam bentuk kedua, maka bisa, according to the weather forecast, it is going to rain. Is-nya adalah to be, going to-nya sesuai dengan rumus yang kedua ini. Rain itu verb 1. Oke. Ini contoh nomor 2 juga sama. Will bisa diganti menjadi going to. Is atau am atau are tergantung subjeknya. Oke, ini contoh I, di sini jadi am. Jadi teman-teman harus mengingat prinsip itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kira-kira begitu teman-teman untuk rumus dari simple future tense. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kata negatifnya. Nah, negatif formnya. Kalau tadi kalimat positif. Seperti yang saya pernah katakan, negatif form itu biasanya ada unsur not-nya. Ya, atau no, atau not, tidak. Sama, hanya dapat tambahan not. Jadi misalkan yang pertama, bentuk pertama yang menggunakan will not. Kalau yang pakai going to, not-nya ada di belakang. Jadi not going to. Kalau yang pakai ing, juga not-nya di awal. Not going, misalkan. Not studying, not reading. Kira-kira begitu. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Di sini not-nya setelah will not. Nah, kalau yang di sini sebelum not going to dan juga sebelum verb 1 plus ing-nya itu ada not-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sedangkan untuk yes no question-nya, kalimat tanyanya, maka perubahan rumusnya menjadi seperti ini. Will menjadi paling depan. Lalu to be plus going to-nya juga ada di depan, to be verb ing-nya juga ada di depan. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya, perbedaannya. Tetapi intinya teman-teman di video tutorial kita, untuk future tense itu selalu ciri khasnya adalah munculnya kata will untuk sesuatu yang belum pasti, tetapi terjadi di masa depan.
Untuk yang lebih pasti, maka menggunakan going to. Sedangkan untuk sebuah kepastian, itu biasanya menggunakan verb 1 plus ing. Ditambah saja ing di belakangnya. Gitu. Ini ada contoh-contohnya, nanti teman-teman bisa melihatnya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, untuk future tense, sekali lagi ingat, ciri khasnya munculnya will di bentuk pertama, going to di bentuk kedua, dan verb 1 plus ing di bentuk ketiga. Bentuk pertama semakin tidak pasti, bentuk kedua mungkin atau maybe, dan bentuk ketiga biasanya berupa sebuah kepastian yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang sudah direncanakan, kira-kira begitu. Ya, oke, itu teman-teman untuk pelajaran kita hari ini. Teman-teman nanti boleh putar video ini berkali-kali supaya lebih jelas. Dan teman-teman baca modulnya, teman-teman lihat contohnya, maka nanti pasti akan lebih mudah. Ya, dan pasti akan memahaminya. Untuk latihan soalnya minggu ini tidak ada. Teman-teman silakan pelajari baik-baik video ini. Gitu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Kami belajar tentang future tense, dan Tuhan memberkati supaya kami bisa menangkap hal ini dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.